Halo semua, ini video pertama gue nih. Tujuan gue bikin video ini adalah untuk membantu teman-teman yang mau belajar Excel atau menggunakan Excel dalam pekerjaan sehari-hari. Video ini akan dibagi ke dalam beberapa part. Untuk part pertama akan dibahas tentang hal-hal basic apa aja sih yang kalian perlu tahu loh tentang Excel itu. Jadi bagaimana sih kalau kita dapat suatu data yang angkanya itu formatnya seperti ini, misalnya dalam bentuk ribuan atau jutaan, tapi kita masih kesulitan untuk membedakan apakah ini 1 juta atau 10 juta atau 100 juta. Nah, kadang kan kalau kita mau lihat manual kan agak susah tuh, harus kita hitungin ada berapa nolnya sih. Kalau ada 6 nolnya berarti masuk dalam 1 juta. Nah, sebenarnya di Excel tuh nggak perlu dilakukan hal seperti itu, karena kalian bisa memilih opsi yang ada di home. Tinggal kalian blok saja angka mana yang kalian mau buat dalam bentuk ribuan atau jutaan, itu di blok, lalu tekan tanda petik ini atau comma style, diklik aja. Nah, otomatis berubah jadi pecahan ribuan hingga jutaan. Nah, di sini kan ada desimalnya nih, kalian juga nggak usah bingung deh, tinggal kalian pencet aja angka yang decrease desimal ini untuk menghilangkan angka desimal itu kalau kalian tidak membutuhkan hal ini. Tapi kalau kalian butuh, ya tetap aja dibiarin aja. Nah, cukup tekan 2 kali aja, akan menjadi pecahan biasa. Nah, pertanyaannya adalah kadang kita ada membutuhkan dalam bentuk rupiah atau USD atau apa, satuan mata uangnya kan beda-beda tuh. Kita cukup pilih yang custom ini, kita klik. Terus langkah berikutnya adalah menekan more numbers format. Nah, di bagian ini kategori, kalian cukup memilih accounting, lalu tekan simbolnya, cari IDR rupiah atau RP Indonesian. Nah, kalian klik. Pastikan desimal di sini adalah 0 kalau kalian tidak membutuhkan desimal. Tapi kalau kalian butuh, ditekan aja jumlah desimal yang kalian butuhkan seberapa banyak. Dalam hal ini saya pakainya 0 ya. Lalu ditekan OK. Nah, secara langsung semua angka yang tadi akan berubah jadi nominalnya rupiah. Nah, langkah berikutnya adalah kita mau tahu nih totalnya berapa sih dari penjualan. Contoh di yang baris pertama, misalnya ada penjualan di kota Tangerang oleh pembeli Jones, jenis barang itu pensil, kuantitas yang dibeli itu 95 unit, harga per unitnya itu 2000. Nah, apa sih yang dipakai rumusnya? Sebenarnya simple aja, kalian cukup ketik sama dengan, terus ke blok yang ini, kolom E, baris ke-10, tinggal kalian tulis lagi, petik, terus tekan yang kolom F, baris ke-10 lagi. Nah, habis itu kalian tinggal enter. Nah, seperti yang dilihat juga, ini nominalnya kan masih bentuknya belum jadi rupiah. Nah, kalian bisa lakukan hal yang tadi, atau kalian cukup blok aja nih, misalnya yang kalian udah yakin ini nominalnya akan jadi rupiah, kan cukup blok aja semuanya. Lakukan hal seperti yang sebelumnya tadi, more number format, lalu tekan accounting. Pilih lagi rupiah Indonesia. Dan udah, kalian tinggal blok ke bawah. Hal ini akan menjumlah berapa sih total penjualannya dari tiap masing-masing pembeli itu. Misalnya kita mau tahu nih penjualan selama setahun itu berapa sih. Nah, kalian cukup di baris yang total ini atau kolom total ini, kalian pencet yang bawah, terus ke home, klik auto sum, lalu enter. Nah, hal ini juga kalian bisa lakukan secara manual juga. Ketik sama dengan sum, dan di blok saja mana yang kalian mau
inginkan di jumlah, terus tutup kurung. Nah, hasilnya akan sama antara menggunakan AutoSum maupun yang manual tadi. Dan pertanyaannya adalah, bagaimana kalau kalian ingin mengetahui rata-rata penjualannya selama 1 tahun misalnya? Nah, kalian bisa sebenarnya kalian blok yang kolom ini juga udah bisa mengetahui average-nya itu berapa tuh di bawah ini ya. Contoh di hal ini tuh 651, 617. Atau kalau kalian ingin muncul di tampilan, kalian cukup sama dengan average, buka kurung, di blok saja yang kalian pengen tahu, lalu tutup kurung. Nah, angkanya akan sama, 651, 617 dengan yang kalian tadi blok seperti ini. Jadi tergantung kebutuhannya, kalian ingin ditampilkan atau kalian ingin jadi pengetahuan untuk kalian sendiri saja. Nah, hal ini juga berlaku juga biasanya di kuantitas. Kadang tuh kita mau tahu kuantitasnya tuh yang laku berapa sih selama 1 tahun ini. Ini tanpa kita melihat jenis barangnya seperti apa ya. Kita tinggal copy aja. Ctrl C juga bisa, atau klik kanan, copy, itu sama aja. Nah, ini saya pakai Ctrl C, terus di kolom E, kalian cukup Ctrl V. Nah, di sini kan rupiah ya, kalian nggak usah panik juga, tinggal klik aja yang tadi, yang petik koma style tadi. Otomatis dia akan berubah jadi custom lagi. Kuantitas yang terjual itu 818. Tapi kalau kalian ingin tahu average rata-rata penjualan selama 1 tahun itu berapa sih kuantitinya, kalian cukup copy saja rumus tadi yang average, di copy, dipindahkan ke yang kuantitas tadi. Otomatis kalian akan mengetahui rata-rata kuantitas yang terjual selama 1 tahun. Dalam hal ini 55. Kurang lebih seperti ini. Nah, tapi untuk dianalisa sebenarnya ini masih kurang tepat. Karena kalau dilihat jenis barang itu berbeda, yang tentu harga barangnya itu juga berbeda juga, dan hal ini akan mempengaruhi average price atau average cost-nya itu per unitnya, yang tentu agak bias kalau dianalisa. Nah, untuk itu langkah berikutnya kita harus memfilter mana saja sih yang barang-barang sejenis, mana yang tidak sejenis. Nah, step berikutnya kita akan bahas bagaimana sih enaknya dianalisa ya, seperti tadi dibilang tuh enaknya kan dipisah-pisah tuh per jenis barangnya, jadi kita lebih analisa lebih tepat, lebih jelas gitu kan. Makanya di step berikutnya kita mungkin bahasnya lebih ke arah filternya dahulu ya. Nah, filter ini maksudnya adalah kita memfilter data mana sih yang kita perlukan untuk kita lihat, gampangnya sih seperti itu. Nah, untuk filter ini kalian cukup tekan aja dimanapun, yang penting masih di daerah data tersebut, ke data. Nah, dari data ini klik filter, otomatis semua data itu akan terfilter dengan otomatis. Kalian bisa filter sesuai bulan, tinggal kalian klik aja. Nah, mau bulan apa, bisa mau bulan Januari aja, kalian cukup klik yang Januari, tekan OK. Nah, akan muncul penjualan khusus untuk Januari saja, tanpa melihat jenis barangnya apa, pembelinya siapa, kotanya dari mana aja. Misalnya kalian mau tahu sampai semester, kalian juga bisa. Kalian tinggal klik aja, ini di blok sampai bulan Juni. Nah, kalian akan tahu jumlah penjualan selama 1 semester. Tapi kalau kalian nggak butuh filter ini, tinggal tekan select all aja. Nah, hal ini juga kalian bisa lakukan di date filter ini sebenarnya. Jadi kalian bisa tekan butuhnya tuh apa sih, apakah secara quarter, tahunan, atau di antara bulan apa dan bulan apa, itu kan bisa tekan di sini sesuai yang kalian inginkan. Nah, pertanyaannya adalah yang kalau kita mau analisa jenis barangnya, total penjualan selama 1 tahun tuh untuk kategori barang A ini berapa sih? Misalnya dalam kasus ini tuh, misalnya pensil tuh berapa sih? Ya, kita tinggal blok aja nih, pensil. Nah, kelihatan akan penjualan pensil selama 1 tahun.
itu kurang lebih transaksinya berjumlah sebanyak 8. Nah, hal ini juga bisa terlihat ya di bagian bawah ini. Kalian nggak perlu hitung manual intinya. Nah, pertanyaan adalah, ini kan totalnya masa kita harus menjumlahkan sendiri sih? Ternyata nggak perlu. Nah, rumus yang kalian pakai itu adalah rumus subtotal, bukan sum lagi. Kenapa bukan sum? Kalau kalian pakai sum, maka semua baris itu akan terhitung, termasuk yang tidak terfilter oleh kalian itu akan terhitung. Nah, justru angka yang keluar adalah tidak akan sesuai. Seperti yang terlihat di sini, kalau saya ngeblok, ini jumlahnya itu 1.062.050 rupiah. Sedangkan kalau saya pakai rumus sum, yang muncul adalah 6.774.250. Jadi kita tidak mungkin menggunakan rumus sum. Jadi apa yang harus kita pakai? Ya tadi, subtotal tadi. Rumusnya adalah sama dengan subtotal, buka kurung. Nah, di sini ada beberapa pilihan nih, tergantung kalian mau hitung apanya. Kalau kalian mau hitung rata-ratanya, kan tinggal tekan average, atau kalian kalau sudah hafal, tinggal tekan 1, tinggal koma, blok apa sih yang kalian inginkan ya maksudnya. Nah, di sini tutup kurung. Nah, otomatis akan menghitung rata-rata penjualan untuk kategori pensil saja. Jadi totalnya itu berapa sih? Atau kalian untuk make sure apakah ini benar apa enggak, tinggal kalian blok aja seperti cara tadi. Nah, akan sama kan, average di sini 132.756, average di sini juga 132.756. Nah, pertanyaan adalah kalau kalian ingin tahu totalnya, kalian hapus saja angka 1 tadi ke sum dan ketik koma di blok, tutup kurung, dan jadilah hasilnya 1.062.050, akan sesuai dengan hasil yang tadi di bawah ini. Nah, hal ini juga berlaku dengan kuantitas. Kalian cukup copy saja atau Ctrl C, pindahin ke yang kuantitas tadi, Ctrl V. Nah, akan jadi kuantitasnya itu kurang lebih 502, 509. Nah, apa sih gunanya kalau kita udah tahu totalnya sejumlah ini, total kuantitasnya seperti ini? Kalau di accounting, kalian tuh bisa ngitung average-nya lewat sini. Bagaimana caranya? Ya di cost per unit ini, kalian tinggal selipkan aja sama dengan total dibagikan dengan kuantitasnya. Nah, dapatlah average cost untuk unit pensil ini. Nah, hal ini kan akan mempermudah ya kalau mau data kalian mau 1000 kayak mau 1 juta kayak. Kalau kalian ingin tahu average cost-nya itu berapa, kalian cukup melakukan hal ini. Ini salah satu langkah ya, sebenarnya masih banyak langkah lainnya juga, dan berlaku semuanya. Apakah rumus ini akan otomatis juga berlaku untuk jenis barang lain? Tentu, kalian cukup filter aja, pilih aja, binder contohnya. Nah, akan otomatis. Jadi kalian cukup melakukan rumusnya itu hanya 1 kali saja, nggak perlu tiap jenis barang. Nah, kurang lebih untuk yang filter ini sampai di sini. Nah, berikutnya kita coba langkah lain untuk analisa datanya. Salah satunya bisa pakai pivot table. Nah, pivot table ini sama juga. Kalian bisa pilih salah satu data yang ada di data yang kalian inginkan, atau kalian cukup blok aja. Kalau kalian takut data lain ikut terbawah juga, kalian blok seperti ini, insert, tekan pivot table. Nah, di sini tuh ada beberapa pilihan. Kalau kalian ingin nge-create pivot table-nya di sheet baru, kalian pilih yang ini, select a table of range. Tapi kalau kalian ingin memunculkan pivot table-nya di worksheet yang baru atau di file Excel yang baru, kalian tinggal pilih aja yang new worksheet ini. Tapi kalau kalian ingin
menampilkan di sheet yang sudah ada kalian buat sebelumnya, ya tinggal tekan aja yang existing worksheet ini. Nah, tinggal pilih location-nya mau di mana. Dalam hal ini saya udah buat sheet pivot, ya tinggal ditekan satu aja, nggak usah di blok. Dan terus tekan OK. Nah, otomatis akan muncul tampilan seperti ini, pivot table fields. Nah, kalian tinggal milih nih, mana sih yang kalian butuh untuk dimunculkan. Dalam hal ini misalnya saya mau tahu nih, yang penjualan di per kotanya tuh berapa. Saya tinggal pilih kota. Terus saya tinggal pilih kuantitasnya. Sama saya tinggal pilih totalnya. Nah, untuk nominalnya kalau seperti ini kan kalian susah lihatnya, ya tinggal di blok yang kolom B dan C yang seperti dari Comma Style. Nah, kalian akan tahu nih penjualan per kotanya itu berapa, kuantitasnya berapa. Dalam hal ini penjualan paling tinggi itu di Jakarta Pusat misalnya. Penjualan paling rendah itu di Jakarta Selatan. Nah, hal ini kan kalian bisa menimbulkan pertanyaan nih, kenapa penjualan di Jakarta Selatan tuh rendah, kenapa di Jakarta Pusat tuh tinggi. Jadi ada bahan analisa baru lagi buat kalian. Nah, tapi kalau kita ingin tahu, kok ini tinggi, kita jualnya ke siapa ya? Kita tinggal pilih aja yang pembeli ini. Nah, otomatis dia akan muncul nih, yang di atas itu bagian totalnya, yang bawah ini bagian rinciannya. Jadi ini kalau ditambah akan sama dengan yang kolom atasnya. Dalam hal ini kita bisa lihat di Jakarta Pusat kita penjualannya tinggi gara-gara ada penjualan ke Smith. Itu sebanyak 2 unit, tapi sudah mendapatkan income sebanyak 3 juta. Nah, hal ini juga kita nggak bisa analisa mentah-mentah dong. Ini 2 unitnya kenapa nih kok harganya tuh tinggi banget. Nah, untuk itu kita perlu tahu juga barangnya itu apa sih. Nah, untuk tahu barang itu apa, kita tinggal klik juga nih jenis barang. Nah, kita bisa tahu jenis barangnya itu si Smith tuh belinya meja, dan yang lain itu nggak ada yang beli meja kalau kita seperti lihat. That's why penjualan di Jakarta Pusat itu jauh lebih tinggi dibandingkan daerah lainnya. Nah, sekarang hal ini kan agak pusing nih kalau dianalisa per pembeli seperti ini. Kalau kita mau analisa per barang, kita juga bisa tarik aja nih jenis barangnya ke atas pembelinya di kolom row ini. Nah, jadi kita bisa tahu nih penjualan meja itu cuman ke siapa aja. Di hal ini kan cuma benar kan ke Smith aja. Terus untuk pensil ada ke 3 pihak, ada Andrew, Jardine, dan Sorvino. Nah, tapi kalau kita ingin tahu misalnya penjualan jenis barang itu tertinggi untuk kategori masing-masing itu di kota mana, kita tinggal tarik aja jenis barangnya, naikin ke atas kota. Nah, kelihatan kan misalnya di sini, oh meja itu cuman terlaku di Jakarta Pusat aja, besar 2 unit, total nominal itu 3 juta. Sedangkan pensil itu laku di hampir semua daerah, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Tangerang. Nah, hal ini juga kita bisa tahu sih, ini kok meja itu cuma laku di Jakarta Pusat tuh, alasannya kenapa? Nah, kita bisa cari tahu juga tuh. Jadi kan bisa jadi bahan evaluasi buat salesnya juga. Mungkin kurang lebih untuk pivot table, simpelnya seperti ini. Nah, berikutnya kita akan coba buat drop down list. Nah, maksudnya drop down list adalah kita ingin membuat list yang sesuai dengan standar penulisan yang kita inginkan. Tujuannya buat apa? Agar pivot ini dapat dilakukan juga dengan mudah. Karena seperti yang kita lihat, tulisannya harus sama. Misalnya contoh Jakarta Pusat seperti ini. Nggak bisa Jakarta, terus PSAT. Misalnya ada yang salah ketik, atau admin salah ketik, atau bagaimanapun, misalnya dia mau singkat JKT, PST, itu juga nggak bisa. Nah, untuk mengantisipasi hal seperti itu terjadi, makanya kita perlu buat drop down list. Nah, cara untuk membuat drop down list ini cukup mudah sebenarnya. Langkah awal adalah kita ke sumber datanya dulu. Misalnya apa sih yang kita inginkan?
dibuat drop down list. Dalam hal ini kan ada 3 informasi yang penting nih, ada kota, ada pembeli, dan jenis barang. Untuk kuantitas itu nanti kita bisa gunakan rumus. Nah, kita blok saja kota, pembeli, dan jenis barang. Kita copy, kita buat sheet baru, kita namakan saja sumber data. Kita harus balik ke tempat tadi untuk copy ke sumber data dan kita paste. Nah, sumber data di sini itu seperti data directory. Jadi apa saja sih yang kita perbolehkan untuk kita masukkan ke list tadi. Misalnya contoh di sini kan kotanya Jakarta Pusat, kesannya banyak. Nah, kita harus hilangkan yang double ini. Caranya cukup banyak, kalian bisa blok saja yang kolom B, klik data, remove duplicate, select all, oke. Nah, otomatis akan terbuang data-data yang double tadi. Hal ini kita lakukan juga pada pembeli dan jenis barang. Remove duplicate. Nah, kalau ada muncul pilihan seperti ini, kalian bisa memilih continue with the current selection atau expand the selection. Perbedaannya adalah kalau kalian mau expand, maksudnya adalah kalian apakah yakin cuman di barisan C ini aja, maksudnya D-nya nggak juga. Nah, tapi kalau kalian cuman mau C aja, ya udah continue with the current selection. Oke. Nah, otomatis ada informasinya nih. Ada 6 data yang ditemukan dan dibuang, atau 6 data yang duplikat, sehingga tersisa data 13 data dong. Di baris D juga remove current. Nah, otomatis kita sudah dapat list apa saja sih yang kita ingin tampilkan di dalam tabel kita itu. Sama ini kota ada terdiri dari 6 kota, pembeli ada 11, jenis barang ada 4. Nah, saatnya kita bikin drop down list. Kita balik ke sheet drop down list. Untuk kota, kita bisa untuk memilih drop down list itu menggunakan klik data, klik data validation. Nah, di sini ada allow nih. Allow ini kita tergantung sumber data kita itu seperti apa ya. Misal apakah sifatnya itu tanggal, waktu, atau custom, itu tergantung kita. Nah, kita kan buatnya dalam bentuk list tuh, dari atas ke bawah. Maka yang kita pilih itu list. Terus kita pilih sumber datanya dari mana. Kita blok aja yang kita butuhkan, tidak termasuk header-nya, dan tekan OK. Nah, otomatis yang di kolom ini kita tidak dapat menginput data selain sumber data itu. Kita tes ya. Nah, akan muncul error seperti ini. This value doesn't match the data validation restriction defined for this. Jadi mau seandainya ada punya admin atau siapapun yang input ini, datanya tidak akan terinput karena tidak sesuai dengan sumber data yang sudah kalian buat sebelumnya. Nah, pertanyaan adalah apakah kita harus masukin rumusnya satu-satu yang tadi data validation-nya per sel ini? Jawabannya enggak. Kalian bisa blok aja, misalnya yang kalian suka itu, misalnya kota kan sama semua nih ke bawah, ya udah kalian blok aja ke bawah. Nah, otomatis selnya itu akan jadi data validation semua. Nah, fungsi data validation ya kalian bisa pilih kotanya tuh ditekan yang tombol angka bawah ini. Nah, kalian juga bisa copy paste sebenarnya, atau kalian input manual akan sama, misalnya Jakarta Barat, sama nama data ini sama dengan sumber datanya, tidak akan masalah. Nah, kita coba di pembeli. Langkahnya bisa seperti yang tadi satu-satu, atau kita blok saja nih yang pembeli. Kita klik data validation,
kita allow list, kita klik sumber datanya itu dari mana sih, nah, tekan oke. Otomatis semua akan jadi data validation untuk pembeli. Nah, biasanya nih pembeli kan nama PT itu suka salah input atau kurang tepat ya. Kurang tepat dalam sini kadang PT ada yang PT-nya ada titiknya, ada PT yang tidak ada titiknya, atau PT itu depannya huruf besar, ada yang tiba-tiba huruf kecil semua. Nah, itu untuk antisipasi itu kita bisa menggunakan data validation ini. Jadi kita bisa memprevent orang jangan menggunakan data di luar sumber data yang udah kita bikin, lalu list supplier yang udah kita bikin. Jadi kalau ada nambah supplier, kita cukup update aja nih sumber datanya yang kita update yang di sini. Nah, otomatis dia akan nambah. Kita tes ya, misalnya sebelumnya kan misalnya nggak ada nama Yanto ya misalnya. Nah, maka kita cukup ke sumber data, kita insert saja dimanapun, misalnya kita import Yanto. Nah, hal ini akan terupdate otomatis di dropdown listnya itu sendiri. Tuh, sudah muncul Yanto. Nah, hal ini kan tentu mudah dibandingkan kita harus melakukan data cleansing setiap kali kita melakukan analisa gitu. Dengan melakukan hal ini, kita menghemat waktu cukup banyak untuk pekerjaannya. Kita bisa melakukan pekerjaan lainnya gitu kan, untuk lebih fokus ke analisanya dibandingkan untuk hal-hal administrasi gitu. Nah, kurang lebih untuk video yang drop-down list ini cukup sampai sini. Apabila kalian suka dengan video ini, kalian bisa subscribe atau bagikan video ini, atau tekan lonceng, jadi kalian bisa dapat notif nih nanti kalau tiap saya update video baru, kalian bisa tahu pengetahuan apa sih tentang Excel ini. Siapa tahu mempermudah pekerjaan kalian, jadi kalian bisa mengerjakan hal banyak itu sekaligus dalam waktu yang lebih cepat gitu kan. Sekian, terima kasih yang sudah nonton, thank you.